Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel di Nurse. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SKB CPNS 2021 bidang kesehatan di perawat terampil, yaitu tentang IWS ya. Jadi Early Warning Score atau sistem. Sesuai dengan kisi-kisi SKB CPNS 2021 Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Tentunya juga saya terus bersemangat untuk memberikan informasi keperawatan, kesehatan, dan tentunya tentang CPNS SKB 2021 ini ya. Baik, langsung saja kita memulai dengan pembahasan IWS, yaitu Early Warning Score System. Sistem peringatan dini. Nah, itulah bahasa Indonesianya ya, atau biasanya disebut IWS. Adalah sistem deteksi yang digunakan untuk melihat perubahan kondisi pasien yang memburuk. IWS telah terbukti menjadi sistem yang sangat efektif untuk mendeteksi pasien yang berisiko memburuk dalam kondisi klinis hingga kematian. Sistem ini juga nantinya dapat pula meningkatkan hasil klinis pasien sehingga bisa menjadi lebih baik. Maka Early Warning System atau IWS pada prakteknya meliputi penetapan scoring parameter fisiologis yang sederhana dengan menggunakan pendekatan asesmen dan parameter, misalnya seperti tingkat kesadaran dan pernapasan serta lainnya. Jadi, jika seorang pasien mendadak jatuh sakit dan datang ke rumah sakit, maka Early Warning Score bisa diterapkan, terutama jika kondisi memburuk, sehingga pasien membutuhkan respon klinis yang cepat. Nantinya, melalui sistem ini bisa diwujudkan hasil klinis yang optimal sesuai dengan harapan. Intinya adalah IWS itu adalah sistem suatu bentuk peringatan dini ketika ada pasien mengalami kondisi yang memburuk hingga kematian ya. Jadi, bagaimana kita melihat keadaan si pasien dengan skor IWS? Tujuan IWS pertama itu memberikan penilaian terhadap pasien dengan kondisi yang akut. Salah satu tujuan IWS adalah untuk memberikan penilaian terhadap pasien yang mengalami kondisi penyakit akut. Jadi, dengan melakukan 7 parameter, maka nantinya pihak rumah sakit bisa segera mengetahui kondisi pasien yang sebenarnya. Jadi, melalui parameter tersebut bisa diketahui apakah ada perubahan pada kondisi pasien. Yang kedua, tujuan IWS itu melakukan deteksi dini terhadap penurunan kondisi klinis pasien. Early Warning System rumah sakit juga bertujuan untuk melakukan deteksi terhadap pasien. Dalam hal ini, pihak rumah sakit akan mendeteksikan penurunan kondisi klinis yang mungkin saja terjadi pada pasien. Sebab, jika memang pasien mengalami penurunan pada kondisi klinisnya, maka bisa dilakukan tindakan secepatnya. Yang ketiga itu tujuan IWS untuk memulai respon klinik tepat waktu. Pihak rumah sakit melakukan seluruh materi IWS dengan tujuan agar dapat memberikan respon klinik pada pasien. Penerapan respon klinik ini juga sudah seharusnya tepat waktu. Harapannya agar pasien yang memburuk bisa mendapatkan penanganan secepatnya. Bahkan penanganan sebisa mungkin terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam. Manfaat IWS itu pertama,
untuk deteksi dini penyakit akut. Bukan hanya tujuan saja, namun ternyata IWS juga memiliki beberapa manfaat penting, terutama bagi kondisi pasien. Manfaat IWS misalnya saja untuk mendeteksi adanya penyakit akut sedini mungkin. Jika penyakit akut sudah tampak sejak awal, maka pasien sudah seharusnya dibawa menuju ke ruang rawat. Sebab deteksi sendiri bisa menjadi sistem peringatan akan semakin buruknya kondisi pasien. Manfaat yang kedua itu sebagai sistem penilaian standar. Manfaat selanjutnya dari IWS adalah untuk melakukan scoring atau penilaian sesuai standar. Tentu saja tahapan penilaian IWS mengacu pada hasil parameter yang dikonversikan dalam bentuk angka. Biasanya semakin tinggi nilai skor, maka berarti semakin besar tanda-tanda yang menyatakan kondisi pasien memburuk. Tentu pasien membutuhkan rawat inap agar bisa mendapatkan pertolongan secara intensif. Dan manfaat yang ketiga dari IWS adalah mendukung standarisasi pelatihan. Manfaat selanjutnya dari IWS yaitu untuk semakin mendukung standarisasi pelatihan. Memang pelatihan IWS tetap diberikan pada para tenaga medis dengan tujuan agar penanganan pasien bisa berjalan semakin cepat. IWS yang saat ini juga semakin meningkat karena kondisi pandemi. Misalnya IWS COVID yang sekarang ini semakin banyak berkembang di berbagai rumah sakit. Bahkan PDF IWS banyak diburu hingga menjadi pedoman bagi penerapan IWS sistem. Nah, teman-teman, pembahasan untuk IWS ini memang saya sengaja sedikit ya. Kenapa? Karena pada praktiknya IWS itu bukan pembahasan, tapi langsung kepada penilaian skor. Kalau teman-teman mau atau ingin banyak membahas tentang IWS materinya, teman-teman bisa membaca di berbagai media internet ya, ataupun di buku-buku yang teman-teman punya. Karena jenis-jenis IWS atau instrumen atau metode IWS itu banyak. Di antaranya ada 4 ya. Ada Modified Early Warning System atau MEWS ya untuk pasien dewasa, atau NES National Early Warning Score yang sedang saya tunjukkan ini, atau PEWS atau Pediatric Early Warning Sign, atau MEOS Modified Early Obstetric Score ya. Jadi ada 4. Nah, saya menggunakan National Early Warning Score atau NEWS yang biasa digunakan di berbagai atau banyak rumah sakit khususnya di Indonesia ini ya, teman-teman. Nah, saya bacakan untuk parameter fisiologis National Early Warning Score atau NEWS. Untuk skor itu hanya ada maksimal 3 ya teman-teman ya. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Merah, orange, kuning, hijau, kuning, orange, hijau. Itu parameter fisiologisnya. Nah, untuk pernapasan, jika berada di angka kurang dari 8, pernapasannya itu berarti nilainya adalah 3, kategorinya merah. Dan pernapasan antara 9 sampai 11 itu di angka 1 warnanya kuning. Kalau 0, pernapasan skornya itu adalah 12 sampai 20. Kalau pernapasannya 21 sampai 24 itu nilainya 2 di warna orange. Lebih dari 25 pernapasan itu warna merah dan berada di skor 3. Untuk saturasi oksigen kurang dari 91 berwarna merah dan ada di skor 3. Saturasi oksigen 92 sampai 93 ada di warna orange dan mendapat nilai skor 2. Untuk saturasi oksigen 94 sampai 95 itu ada di daerah warna kuning dan mendapat nilai 1. Jika saturasi oksigen lebih dari 96,
itu mendapat nilai skor 0 atau berwarna hijau. Jika si pasien menggunakan alat bantu napas, itu warnanya orange dan bernilai 2. Dan si pasien tidak ada atau tidak menggunakan alat bantu napas, itu warnanya hijau dan nilainya 0. Jika suhu kurang dari 35, itu warnanya merah dan mendapatkan nilai 3. Dan jika suhu mendapat nilai atau 35,1 sampai 36,0, itu berada di warna kuning dan mendapatkan skor 1. Suhu di antara 36 sampai 38 itu warna hijau dan skornya 0. Suhu 38,1 sampai 39 warna kuning dan skornya itu 1. Dan suhu di atas 39,1 itu nilainya 2, berada di warna orange. Untuk tekanan darah sistol, karena kan ada sistol, ada diastol. Jadi kalau sistol itu adalah misalkan 120 per 60 atau 120 per 70, berarti sistolnya 120 ya, bukan bawahnya. Jadi tekanan darah sistolik kurang dari 90 itu berada di warna merah dengan skor 3. Tekanan darah sistolik 91 sampai 100 itu ada di warna orange dengan nilai 2. Tekanan darah sistolik 101 sampai 110 warna kuning dengan skor 1. Tekanan darah sistolik 111 sampai 219 itu berada di warna hijau dengan skor 0. Jika tekanan darah sistolik lebih dari 220 akan mendapatkan warna merah dengan skor 3. Untuk nadi, jika kurang dari 40 itu mendapatkan warna merah dengan skor 3. Jika nadi 41 sampai 50 itu warna kuning, skornya 1. Nadi 51 sampai 90 itu warna hijau dengan skor 0. Nadi 91 sampai 110 warnanya kuning. Dan nadi 111 sampai 130 warnanya orange dengan nilai 2. Jika lebih dari 131 itu warnanya merah dan berada di skor 3. Untuk tingkat kesadaran, skornya itu kalau A itu warna hijau ya. Hanya di tingkat kesadaran itu VPU ya, maksudnya verbal pain unresponsive, itu ada di nomor 3. Keterangannya, jika mendapatkan nilai 0 sampai 1 itu normal. Jika mendapatkan 2 sampai 3 skornya itu adalah rendah atau kuning. Jika skornya 4 sampai 6 itu sedang atau orange, dan melebihi 7 atau tinggi itu mendapatkan merah. Nah, semoga teman-teman bisa paham ya arti dari scoring dari IWS ini. Ada merah, orange, kuning, dan hijau beserta nilai normal, rendah, sedang, tinggi. Baik, itu saja pembahasannya. Kita langsung menuju soal atau latihan tentang IWS. Kepanjangan dari IWS adalah A. Early Warning Scale, B. Early Warning Smile, C. Early Warning Score, D. Early Warning System, atau E. Early Warning Score. Mohon maaf, ini ada kesalahan ketulisan ya. Jadi jawabannya adalah E. Early Warning Score. Bisa C, bisa E ya. Tapi karena jawabannya E, tipe ya. Jadi Early Warning Score ya, IWS atau Early Warning System.
Tujuan dari IWS adalah A. Melakukan deteksi dini terhadap penurunan kondisi klinis pasien, B. Melakukan deteksi dini kecemasan pasien, C. Deteksi dini rasa nyeri, D. Respon pasien dalam tindakan, atau E. Deteksi kelemahan pasien. Tujuan dari IWS adalah A. Melakukan deteksi dini terhadap penurunan kondisi klinis pasien. Nah, untuk soal ini kita harus menghitung nih teman-teman, karena memang sudah diketahui berapa skor, atau sudah diketahui pertanyaannya ya, berapa skor IWS pasien. Nah, kita akan lihat dulu pertanyaannya atau datanya ya. Tuan A, pos operasi hernia. Perawat melakukan tanda-tanda vital dengan hasil tensi darah 120/80, suhu 38, respirasi 21 dan nadi 120. Berapakah skor IWS pasien tersebut? A 4, B 5, C 6, atau D 7. Coba kita hitung ya teman-teman ya. Saya nyoba akan menggunakan pen ya atau pensil ya, biar teman-teman mengerti nih. Tensi darah 120/80. Karena di IWS ini hanya menggunakan tensi darah sistolik, berarti hanya yang 120-nya. Berarti ada di skor 0 atau warna hijau ya. Kita kasih tanda titik. Untuk suhu itu nilainya 38 nih. 38, nggak ada komanya ya. Jadi untuk suhu berada di skor 0 atau warna hijau ya, ini ya. Untuk respirasi itu ada di 21 pernapasan. Berarti angkanya itu 2 ya, skornya 2 dan mendapatkan warna orange di sini ya. Dan untuk nadi itu 120. Nadi 120 berarti ada di angka 2 dengan warna orange juga. Nah, 0 0 2 2 berarti semuanya 4 ya. Jadi si pasien mendapatkan nilai 4 atau sedang dengan warna orange ya. Nah, jadi jawabannya A ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga nilai SK-nya maksimal ya. Berikan yang terbaik ya. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Terus dukung dengan klik like, share, komen, and subscribe di Nurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.